Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, video kali ini akan membahas mengenai soal UTS Kalkulus 2 tahun 2021 kemarin. Semoga bermanfaat. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru yang akan kita upload setiap pekannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Selamat menyaksikan. Oke, soal yang pertama kali ini tentukan nilai limit dari limit A hingga sebagai berikut. Nah, kalau Sobat AK masukin limitnya gitu ya, nanti hasilnya adalah 1 pangkat A hingga. Yang mana 1 pangkat A hingga ini merupakan salah satu dari bentuk tak tentu ya. Nah, jadi kalau seperti ini, kita harus menggunakan cara lain. Nah, cara yang paling umum gitu ya, kalau di kuliah kan pasti diajarin, ini menggunakan learn-nya. Jadi bentuk yang ini, ketika ada bentuk pangkat ya, yang hasilnya itu 1 pangkat A hingga seperti ini, biasanya diarahkan ke bentuk len. Jadi yang ini misalkan Y, maka kalau dikasih len, nanti akan dapat len Y itu sama dengan len 1 min 2 per X pangkat 3X. Yang berarti kalau ada pangkat seperti ini, bisa dimajuin ke depan, dalamnya itu tinggal len 1 min 2 per X gitu. Nah, jadi yang kita limitkan itu adalah len-nya. Jadi kita dapat tulis ulang. Ya, mungkin tulisannya agak detail ya, Sobat AK. Limit X menuju ta hingga dari len Y itu berarti sama aja dengan limit X menuju ta hingga dari... Nah, penggunaan limit len ini tujuannya nanti bakal menggunakan aturan L'Hopital. Jadi harus ada bagian penyebutnya. Makanya di sini kita bisa tulis si 3X-nya ini berubah jadi 1/3X. Seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan aturan L'Hopital, yang bagian atasnya itu akan jadi, ingat turunan dari, ya mungkin bisa saya tulis di sini. Ya, secara umum ini bisa jadi f aksen X per fx. Jadi seperfungsi dikali turunannya gitu ya. Oke, turunan yang dalamnya ini min 2 per X ya, berarti yang diturunin cuma itu aja. Nanti hasilnya adalah 2 per X kuadrat. Gitu ya, bisa dicek sendiri ya. Oke, dibagi atau ya, dibagi dengan 1 min 2 per X. Nah, pernya itu, oke, jadi ini mungkin harus dikasih kurung ya, biar bisa ngebedain. Nah, yang di bawahnya itu 1/3 ini bisa jadi min 1/3X kuadrat. Seperti ini ya, Sobat AK. Nanti ketika dinaikin ya, limit X menuju ta hingga, ini kan sama aja dengan yang di atasnya itu berarti bakal jadi seperti ini nih. 2 per X kuadrat dikali 1 min 2 per X. Nah, dikali dengan min 3X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa coret nih. Ya, X kuadratnya hilang. Nanti ketika dimasukin limitnya, hasilnya bakal jadi min 6. Seperti itu. Ya. Nanti min 6, maka dari sini kita peroleh ya, limit X menuju ta hingga dari len Y sama dengan min 6. Akibatnya, yang kita cari itu kan nilai dari limit Y-nya ya. Nah, berarti dari sini, limit X menuju ta hingga dari Y-nya itu sama dengan E pangkat min 6. Jawabannya adalah ini. Soal selanjutnya, bagian yang B. Apakah integral berikut konvergen? Jika ya, tentukan limitnya. Baik, di sini kita lihat, ini masuknya itu ada 2 tipe ya. Yang pertama, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ada batas yang infinite atau min ta hingga gitu ya. Jadi nanti yang kita lakukan biasanya misalin kan. Misalnya ini B sama dengan min ta hingga, nanti dikasih limit ta hingganya. Nah, terus di sini tuh ada juga yang membuat dia discontinue. Discontinue yaitu di X sama dengan 0. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Nanti hasilnya yang di atasnya itu bakal jadi ta hingga, bawahnya jadi 0.
Nah, itu berarti kita harus pakai limitnya juga, gitu ya. Nah, karena ada di ujung seperti ini, jadi cara ngakalinnya adalah membuat bentuk integral dari minta hingga sampai dengan 0, e pangkat 1 x per x kuadrat dx, ini kayak dipisah dua gitu. Biar kita ngerjainnya satu-satu ya. Jadi misalnya minta hingga sampai min 1 deh, yang angkanya agak gampang. Per x kuadrat dx ditambah, nah ini dari min 1 sampai 0, e pangkat 1 x per x kuadrat dx. Nah, seperti ini. Nah, nanti cara perlakuannya masing-masing aja. Kalau yang sebelah kiri nih, Sobat AK, karena tadi ada yang tak hingga, berarti kita kasih limitnya ya. Limit B menuju min tak hingga, batasnya jadi B sampai dengan 1, integralnya tetap. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, ini kita misalin lagi. Misalkan C ya. C menuju 0 dari kiri. Ya, dari kiri karena kan kalau kita punya nih, ini batasnya dari min 1 sampai dengan 0. Kan batasnya ini. Berarti ya, kita cuma bisa deketin dari kiri kan. Gak mungkin dari kanan, karena dari kanan udah bukan intervalnya. Berarti C menuju 0 dari min 1 sampai dengan C, e pangkat 1 x per x kuadrat dx. Nah, kedua bentuk ini sama-sama punya bentuk integran yang sama. Berarti kita coba cari dulu aja anti turunannya. Kita mau coba ngitung dulu, e pangkat 1 x per x kuadrat dx itu sama dengan apa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah coba pakai substitusi ya. Ini U sama dengan 1 x, berarti du per dx-nya ini sama aja dengan min 1 x kuadrat. Yang berarti dari sini kita bakal punya min du sama dengan dx per x kuadrat. Yang berarti satu paket ini nanti bisa kita ganti sekaligus. Nah, ini hasilnya akan jadi integral dari min e pangkat u du sama dengan min e pangkat u plus c. Itu berarti ketika u-nya dibalikin, ini jadi min e pangkat 1 x plus c. Nah, cuma karena ini integralnya tentu gitu, kita nggak perlu perhatikan c-nya gitu. Oke, kita coba langsung aja nih. Limitnya masih ada ya, Sobat AK, jadi jangan diilangin. Berarti min e pangkat 1 x, batasnya dari b sampai dengan 1, min 1 maaf. Min 1 ya. Ditambah limit C menuju 0 dari sama juga min 1 per x dari min 1 sampai dengan C. Nah, kemudian kita coba ini ya, apa? Masukin. Yang di sebelah kiri berarti menjadi min e pangkat min 1 tuh. Seperti ini, Sobat AK. Dikurang, berarti ditambah ya, e pangkat 1 per b. Seperti ini. Nah, sedangkan yang di sebelah kanannya, yang C tadi, ketika dimasukin ini jadi min e pangkat 1 per C, ditambah e pangkat min 1. Nah, kalau Sobat AK perhatikan, ini ya kita bisa coret ya. Karena kan konstanta tuh jatuhnya. Ya. Oke, kalau yang sebelah kiri, nanti ketika dikasih limit tak hingga, nanti bakal jadi e pangkat 0 alias sama dengan 1. Perhatikan, kalau tadi di sini limitnya itu dari kirinya 0 ya. Artinya limit menuju 0 dari sebelah kiri. Artinya nilainya itu sebenarnya kan negatif ya. Ya kan? Berarti di sini tuh negatif. Yang C-nya itu negatif 0, sekian-sekian gitu kan. Artinya adalah nanti ini tuh nilainya akan menuju minta hingga, Sobat AK. Ya. Karena dia menuju minta hingga, artinya nilai limitnya itu jadi seperti ini kan. Nah, ini sama aja dengan 0. Gitu. Berarti dari sini dapat ini tuh hasilnya sama dengan 1. Gitu. Ya. Jadi karena nilainya merupakan suatu konstanta, maka jawaban dari pertanyaan ini iya, konvergen menuju
1 gitu ya. Artinya luas dari integralnya ini akan sama dengan 1. Jawabannya adalah konvergen menuju 1. Soal berikutnya nomor 2. Kali ini kita punya kurva X sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat dengan Y-nya itu dari antara 0 sampai dengan A. Mengelilingi garis X sama dengan 3/2A, sehingga jadi ada benda putarnya gitu. Nah, pertama sketsa dulu ya. Nah, kalau Sobat AK belum tahu ini bentuknya seperti apa, kita coba kuadratin aja. Nanti dengan dikuadratin lalu dipindah ruas, nanti dapatnya itu suatu persamaan lingkaran dengan jari-jari A. Kita kasarnya dulu aja nih ya. Itu berarti kan kalau dari persamaannya ini pusatnya itu ada di 0,0 kan. Berarti di sini adalah A min A sama min A juga. Nah, cuma dia itu mau Y-nya itu dari antara 0 sampai dengan A. Berarti kita cuma memperhatikan yang bagian atasnya doang nih. Karena hasilnya itu adalah akar, X sama dengan akar, X-nya ini pasti positif, Sobat AK. Jadi, karena tadi Y-nya positif dan X-nya positif juga harus, maka nanti yang terbentuk itu adalah 1/4 lingkaran di kuadran yang pertama. Nah, nanti kita coba dulu aja nih gambar yang benernya. Berarti seperti ini kira-kira ya. Hup, gitu. Atau mungkin biar lebih bagus sedikit. Nah, ini A, ini A. Ini adalah daerahnya. Nah, kemudian mengelilingi garis X sama dengan 3/2A. Berarti kalau A-nya di sini, kira-kira 3/2-nya di sini nih, Sobat AK. Kita tarik ya. X sama dengan 3/2A. Nah, kalau diputar, berarti nanti kira-kira cara gampangnya tuh gini. Kita bikin kayak pencerminannya dulu, ya kan? Berarti kita bikin di sebelah kanannya sini seperti 1/4 lingkaran lainnya. Kemudian ini kita putar. Nah, nanti jadinya seperti ini kira-kira. Gitu. Jadi ini sketsa dari benda putarnya ya. Ketika diputar terhadap garis X sama dengan 3/2A. Berarti untuk yang pertanyaan A-nya ini sudah beres. Kemudian soal yang B. Perhatikan, karena ini bentuknya adalah suatu lingkaran sebenarnya ya. Maka bentuknya ini bisa kita ubah menjadi persamaan parametrik. Jadi untuk X-nya itu adalah A cos T, sedangkan untuk Y-nya adalah A sin T. Nah, tadi kita tahu kalau yang kita perhatikan itu adalah dari 0 sampai dengan A untuk Y-nya. Berarti kita itu bisa cari tahu nih, nanti T-nya itu dari berapa sampai berapa sih sudutnya. Berarti nanti 0 kurang dari sama dengan A sin T kurang dari sama dengan A. Nanti kalau dibagi A, nanti dapatnya sin T-nya ini berkisar di antara 0 sampai dengan 1. Otomatis T-nya, karena ini cuma 1/4 lingkaran di kuadran pertama, artinya T-nya itu bergerak dari 0 sampai dengan pi/2. Makanya, nanti untuk menghitung areanya atau luas permukaannya, nanti menggunakan rumus yang ini. A sama dengan 2pi. Integralnya itu batasnya adalah batas T-nya. 0 sampai dengan 2, maksudnya pi/2 gitu. Pi/2. Integral dari dy/dt kuadrat. Ditambah maksudnya dx/dt kuadrat. Di sininya dt. Nah, cuma kalau ini kan panjang kurvanya ya berarti. Kalau ngitung luas daerahnya, di sini itu aslinya itu ada X. Ya. Karena ini batasnya terhadap Y ya. Nah, cuma X itu berlaku ketika dari sini sampai sini. Dan itu diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, tapi kalau di sini, Sobat AK, karena diputarnya itu bukan terhadap sumbu Y, maka kita ngitungnya itu, ini adalah 3/2 dikurangin X. Gitu. Ya, jadi, di sini itu perlu ditambahin. Ini kita geser dulu. Atau kita tulis ulang aja di bawahnya. Nanti akan jadi 2pi integral dari 0 sampai pi/2. Yang tadinya harusnya X, ya. Ini jadi
3/2A dikurang X. X-nya itu kita ganti dengan A cos T. Akar dari dy per dt kuadrat ditambah dx per dt kuadrat. Ya, jadi bentuk umumnya seperti ini. Kalau diputar ya terhadap garis atau sumbu Y gitu ya. Nanti di sini adalah X. Nah, berarti nanti kalau kita cari dx per dt dan dy per dt-nya, itu kan bisa langsung aja ya. 0 sampai pi per 2, 3/2A dikurang A cos T. Nanti kalau dy per dt-nya itu kan berarti nanti dapatnya itu adalah A cos T. Sedangkan dx per dt-nya adalah min A sin T. Yang nanti kalau dikuadratin, bisa kita keluarkan menjadi A kuadrat sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Di luarnya ada dt. Nah, di mana ini nilainya adalah 1. Berarti ketika dikarin hasilnya adalah A ya. Nah, berarti dari dalam akarnya ini kita bakal dapat A. Kita kedepanin aja, jadi 2pi A. Kemudian dari sini A-nya juga bisa kita keluarin. Berarti di sini ada kuadratnya. Seperti itu. Nanti tinggal diintegralin dari 0 sampai pi per 2-nya itu adalah 3/2 dikurang cos T dt. Yuk kita coba integralin. Nanti akan dapat 2pi A kuadrat. Hasil integralnya adalah 3/2 T dikurang integral cos itu sin. Dari 0 sampai pi per 2. Nanti kalau kita masukkan, kalau batas atasnya kita masukin, berarti nanti dapatnya 3/4 pi dikurang 1. Sedangkan kalau batas bawahnya dimasukin, dapatnya 0. Maka kalau kita sederhanakan, nanti untuk A-nya itu akan sama aja dengan 2pi A kuadrat dikali dengan 3/4 pi min 1. Satuan luas. Berikutnya, untuk nomor 3, kali ini soalnya limit, Sobat AK. Limit di fungsi dua peubah gitu ya. Nah, yang pertama kita harus menjelaskan apakah limit di x, y menuju 0,0 dari fx, y itu ada atau enggak. Kalau ada berarti tentukan nilainya, kalau misalnya nggak ada jelasin kenapa nggak adanya. Oke, jadi yang ditanya di nomor A itu adalah limit x, y menuju 0,0 dari xy pangkat 3 per x kuadrat plus y pangkat 6. Nih, ada nggak ya? Gitu. Nah, kalau di sini, kita bisa coba dulu cara yang paling gampangnya itu adalah di sepanjang sumbu X atau di sepanjang sumbu Y. Ya, karena kan kalau di sumbu X dan sumbu Y, ini kan pasti melewati 0,0. Jadi nanti tinggal dipilih aja nih, kita mau deketin dari sumbu X atau di sumbu Y. Kalau di sini saya bakal coba deketin di sepanjang sumbu Y. Berarti untuk X, Y menuju 0,0 di sepanjang sumbu Y. Di sepanjang sumbu Y itu kan berarti X-nya sama dengan 0. Maka ini bakal seolah-olah jadi limit satu peubah sih, Sobat AK. Limit X menuju Y 0,0 fx, Y ini akan sama aja dengan limit Y menuju 0 gitu. Dari 0 Y pangkat 3 dibagi 0 kuadrat ditambah Y pangkat 6. Nah, kalau dari sini sih hasilnya 0 gitu kan. Ya. Nah, tapi untuk yang di bawah ini baru satu arah doang. Nah, yang lainnya kita bisa coba deketin supaya derajatnya itu nanti sama atas bawah. Nah, perhatikan. Ini si X kuadrat. Ini Y pangkat 6. Pangkatnya itu berselisih kelipatan 3. Nah, jadi kita harus mikir nih, gimana supaya nanti pangkatnya sama. Nah, yang paling gampang itu adalah kita bikin X sama dengan Y pangkat 3 kan. Sehingga nanti kalau dikuadratin, ini bakal sama jadi Y pangkat 6. Tujuannya seperti itu dulu. Nah, berarti kita tulis di sini, untuk X, Y yang menuju 0,0 di sepanjang, kalau itu kan tadi sumbu X, sumbu Y. Kalau ini kita ngomongnya di sepanjang kurva X sama dengan Y pangkat 3.
Seperti ini. Berarti nanti limit x, y menuju 0,0 dari fx, y. Ini sama aja dengan limit y menuju 0 dari, ya x-nya juga kita ganti langsung. Di atasnya y pangkat 6, bawahnya itu y pangkat 6 ditambah y pangkat 6. Artinya hasilnya adalah setengah. Nah, Sobat AK bisa perhatikan, karena dia di sini nilainya itu beda, ya, berarti kesimpulannya dia nggak ada limitnya. Kita bisa tuliskan kesimpulannya sebagai berikut. Karena ketika x, y-nya menuju 0,0 yang melalui dua lintasan berbeda menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka limitnya nggak ada. Ya, maka limit x, y menuju 0,0 dari fx, y ini tidak ada. Gitu ya. Atau ya berarti dia nggak punya limit di titik 0,0. Kira-kira gitu aja ya untuk yang bagian A. Nah, kalau pertanyaan yang B, tentukan himpunan terbesar S di mana F itu kontinu pada S. Berikan penjelasannya. Nah, kalau kita perhatikan, karena bentuknya dia itu adalah rasional, sebenarnya dari definisi soalnya ini sih sudah kelihatan. Kalau dia nggak bakal kontinu di pembuat penyebutnya itu 0. Ya. Ya, kita mikir nih, ini kan pangkatnya genap. Pangkatnya genap, berarti sifatnya itu kan non-negatif. Artinya, supaya hasilnya 0, yang bikin dia 0 itu sebenarnya cuma y, yang sama dengan 0,0. Seperti itu. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan yang B, berarti kita bisa bilang, kita definisin dulu kali ya. Fx, y kontinu di S apabila fx, y kontinu di semua titik. Semua titik pada S. Ya, itu karena kontinuitas pada himpunan ya. Nah, berarti definisinya apa? Fx, y ini kontinu di suatu titik apabila limit x menuju y menuju a, b dari fx, y ini hasilnya sama dengan fa, b. Seperti itu. Ya, jadi himpunannya apa nih? Ya, himpunannya kita lihat, yaitu adalah himpunan S yang mana isinya adalah x, y dengan dia merupakan anggota dari R2 di mana x, y-nya itu tidak sama dengan 0,0. Jadi himpunan terbesarnya adalah ini. Untuk nomor 3 jawabannya adalah seperti ini. Soal selanjutnya nomor 4. Kali ini kita suruh membuktikan apakah fungsi ini benar-benar memenuhi persamaan Laplace ya. Mungkin buat anak yang matek sama stat nanti, sama anak aktu belajar ya. Ini salah satu materi di persamaan diferensial. Oke. Do ini kan artinya turunan parsial ya, Sobat AK. Jadi, kalau parsial itu berarti cuma nurunin sebagian doang. Nah, mungkin kita bisa coba mulai. Karena ini bentuknya len dan ini ada akar, maka sebenarnya ini akan sama aja dengan setengah len x kuadrat ditambah y kuadrat. Seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita cari turunan parsial, misalnya terhadap x, artinya adalah kita turuninnya itu terhadap x-nya aja, y-nya ini dianggap sebagai suatu konstanta. Gitu ya. Kalau turunan len itu kan berarti seperti yang di nomor 1 ya. Kita caranya itu adalah seperfungsi dikali turunan dalamnya. Nah, nanti turunan ini akan jadi setengah
dikali turunan dalamnya adalah 2x, karena kita turunin terhadap x-nya doang, dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, yaitu seper dari fungsi yang ada di dalamnya ini. Ya udah tuh, ini coret, ini coret. Nah, perhatikan, ini bentuknya similar sebenarnya. Jadi x-nya juga kuadrat, y-nya juga kuadrat, dan operasinya adalah penjumlahan. Artinya, kita bisa peroleh, teman-teman bisa tulis seperti ini, dengan cara yang serupa atau analog, diperoleh, nanti turunan terhadap y-nya itu cuma tinggal tukar tempat aja kan. Yang atasnya y, bawahnya tetap x kuadrat ditambah y kuadrat. Boleh seperti itu, jadi nggak usah diturunin secara langsung, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba cari dulu turunan kedua terhadap x nih. Jadi setelah turunin terhadap x, diturunin lagi terhadap x juga. Nah, kalau yang di sini, bentuknya itu kan pecahan ya. Kalau di cara SMA nih, bilangnya adalah U per V. Jadi kita cari dulu turunan U-nya. Turunan U-nya kan 1. Dikali sama V-nya, x kuadrat ditambah y kuadrat, dikurang U dikali V aksen. V aksennya adalah 2x. Gitu. Nah, dibagi sama V kuadrat ya. Jadi, nanti kalau disederhanakan, nanti akan dapat bentuknya y kuadrat min x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratin. Nah, berarti dengan cara yang mirip juga, do kuadrat f do y kuadrat, nanti akan dapat dari sini tapi ya, yang ini u, yang ini v-nya. Berarti turunan u-nya adalah 1 dikali v-nya x kuadrat ditambah y kuadrat, dikurang u-nya y dikali v aksen, yaitu 2y. Dibagi sama dengan v kuadrat, kebetulan v kuadratnya ini sama, Sobat AK. Nanti dapatnya itu adalah x kuadrat min y kuadrat dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratin. Nah, kita pengen ngecek nih, apakah penjumlahan dari dua buah bentuk turunan keduanya ini akan sama dengan 0. Kalau diperhatikan kan penyebutnya udah sama nih. Terus kalau dijumlahin, ini bakal hilang. X-nya juga sama, bakal hilang. Artinya, penjumlahannya sama dengan 0. Jadi, telah terbukti. Gitu kira-kira. Ya, jadi untuk nomor 4 jawabannya ini. Ya, sekarang kita akan coba bahas nomor yang terakhir ini. Tentukan nilai ekstrim dari fungsi fx, y sama dengan f pangkat min xy di daerah S sebagai berikut. Nah, sebenarnya cara ngerjain nyari nilai ekstrim itu kan sebenarnya kandidat untuk jadi maksimum sama minimum. Konsepnya itu akan sama aja dengan di fungsi satu variabel, yaitu ya apa sih? Stasioner gitu kan. Nyari stasioner berarti kalau di konsep satu peubah itu kan yang turunan pertamanya sama dengan 0. Yang kedua itu adalah ujung interval. Ujung interval A, B biasanya gitu kan, interval tutup gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah singular. Singular ini adalah suatu titik yang membuat f aksennya itu tidak terdefinisi. Nah, kalau kita perluas berarti konsepnya, kita itu mau cari turunannya, del dari fx, y-nya ini yang sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, terus ujung interval. Nah, kalau ujung interval ini kan berupa garis. Kalau ini berupa daerah. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya pengali Lagrange. Yaitu do fx, y itu sama dengan lambda gx. Lambda dari del gx. Ini untuk mencari yang ada di sekitaran daerahnya. Kalau dari sini kan daerahnya itu berupa elips ya bentuknya. Nanti elips yang berbentuk seperti ini. Ya. Nanti kita nyari ujungnya itu adalah yang di sini. Nah, sama ya, singular juga sama. Cuma kebetulan karena bentuknya eksponensial, di sini dia nggak ada singular. Ada singularnya. Gitu. Jadi kita cukup fokus sama dua bentuk yang pertama ini. Oke? Nah, yang pertama kita coba cari aja del dari fx, y, artinya turunan parsial terhadap masing-masing. Bentuknya itu vektor ya sebenarnya. Oke, kita coba cari aja dulu
turunan terhadap X-nya, berarti yang kalau terhadap X, Y-nya itu dianggap sebagai koefisien. Berarti nanti turunannya adalah min Y, E pangkat min XY. Sedangkan terhadap Y-nya, nanti akan jadi min X, E pangkat min XY. Sama dengan, ini artinya vektor 0, berarti 0,0. Nah, karena eksponen ini sifatnya positif, jadi yang bernilai 0 sama 0 ini adalah X, Y-nya kan. Berarti di sini kita peroleh X, Y ini adalah 0,0. Dimana nanti nilai dari 0,0-nya, F 0,0-nya ini adalah F pangkat min 0 kan? Sama dengan 1. Nah, jadi bagian yang pertama kita udah beres nih ya. Sekarang kita coba cari yang ada di batas. Kita cari yang ada di batas menggunakan metode pengali Lagrange. Nah, turunannya kan udah ada nih. Nah, yang ditanya G-nya. Kalau Sobat AK masih bingung, G-nya itu yang mana? G-nya itu yang ada di sini. Gitu ya? Oke? Gx-nya itu akan sama aja dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita nanti cari yang bikin dia sama dengan 0. Jadi caranya itu tinggal dipindah ruas saja. Nah, nanti ketika dari sini, kita akan dapat del Gx, Y-nya itu akan sama aja dengan terhadap X-nya berarti 2X, terhadap Y-nya itu adalah 8Y. Nah, ini kita perlu sama dengankan aja. Oke, jadi nanti kita aplikasikan di sini. Min Y, E pangkat min XY, koma, min X, E pangkat min XY. Hasilnya akan sama dengan lambda dikali 2X, 8Y. Seperti itu. Nah, itu berarti, ya, ingat, di sini tuh kita punya 3 persamaan nantinya. Min Y, E pangkat min XY sama dengan 2 lambda X, yang pertama. Yang kedua, min X, E pangkat min XY sama dengan 8 lambda Y. Dan yang ketiga, itu adalah si persamaan Gx-nya. Yaitu X kuadrat plus 4Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, nanti yang Sobat AK perlu lakukan adalah menggunakan persamaan ini sebagai bridging-nya. Ya, itu kadang yang belum banyak tahu cara ngerjainnya seperti apa. Jadi ini yang akan kita hubungkan. Nah, dari 2 persamaan pertama, kalau Sobat AK perhatikan, yang mau kita hilangin kan sebenarnya E pangkatnya, karena nggak penting. Makanya persamaan yang atas kita kalikan dengan X, dan persamaan yang bawah ini kita kalikan dengan Y. Nanti akan menjadi min XY, E pangkat min XY sama dengan 2 lambda X kuadrat. Kalau yang bawahnya nanti bakal jadi min XY juga, E pangkat min XY sama dengan 8 lambda Y kuadrat. Kita kurangin kan? Gitu ya? Nah, nanti bakal dapat 2 lambda X kuadrat min 8 lambda Y kuadrat sama dengan 0. 2 lambdanya bisa kita keluarin. Nanti sisanya adalah X kuadrat min 4Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau lambdanya sama dengan 0, otomatis, kita bagi 2 dulu aja. Ini mungkinnya adalah lambda sama dengan 0 atau X kuadrat min 4Y kuadratnya yang sama dengan 0. Gitu ya. Nanti kalau lambdanya sama dengan 0, kita bakal memperoleh di persamaan ini tuh, ya sama lagi, X, Y-nya sama dengan 0,0. Jadi udah ada kan. Nah, yang kita pakai sekarang adalah ini. Nah, bentuk ini sama aja, X kuadrat sama dengan 4Y kuadrat. Nah, ini kita tadi masukin ke persamaan Gx-nya, Sobat AK. Jadi dari persamaan Gx sama dengan 0 ini kita masukin. Ya. Nanti jadinya 8Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Atau mungkin kita langsung tulis aja, ini sama dengan 1. Berarti Y kuadratnya sama dengan 1/8. Nah, nanti Y-nya di sini sama dengan plus minus 1/2 akar 2. Nah, karena Y kuadratnya sama dengan 1/8, nanti Sobat AK bisa tolong cek X kuadratnya itu sama dengan setengah. Yang berarti X-nya sama dengan plus minus 1/2. Perhatikan, dari sini kita bisa dapat ada 2 nilai Y dan ada 2 nilai X.
Nah, berarti nanti ada 4 kemungkinan titik ekstrim yang ada di batas S-nya ya. Yaitu 1/2, 1/2. Atau kalau mau cepat ya ini kita langsung aja ya, plus minus bentuknya. Makanya ada 4 kemungkinan. Nah, nanti yang bakal membuat dia maksimum, nanti masukinnya ke F ya. Yang membuat maksimum itu adalah 1/2, min 1/2. Nanti nilainya bakal sama dengan min 1/2, 1/2. Yang penting di sini beda tanda, karena di depannya ini ada pangkat negatif ya. Kita mau pangkatnya positif supaya hasilnya plus. Jadi nanti sama aja dengan E pangkat 1/4. Ini yang membuat nilainya maksimum. Nah, kalau yang minimumnya, itu ketika tandanya itu sama. Jadi 1/2, 1/2. Nanti akan sama aja dengan F min 1/2, min 1/2, yaitu E pangkat min 1/4. Gitu. Yang berarti kita sudah bisa ketemu nilai ekstrimnya itu adalah ini dan ini. Kalau ada yang tanya, Kak, tadi kan ada 0,0. Ya, tapi nanti Sobat AK bisa cek, ini nilainya bakal lebih dari 1. Sedangkan yang ini bakal kurang dari 1. Jadi ada yang tetap lebih kecil. Oke, gitu aja Sobat AK. Selamat berjuang untuk UTS, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.